Ya, selamat berjumpa kembali ya dalam perkuliahan kita pada saat ini. Kita dalam mata kuliah statistik ya. Sekarang kita sudah masuk di dalam pertemuan yang ke-7. Jadi ini materinya sudah sampai kepada distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi. Ya, harapannya setelah mendapatkan materi ini, teman-teman nanti dapat membuat ya, pasti membuat distribusi frekuensi, membuat tabel yang baik juga ya, supaya nanti di dalam pengolahan atau penyajian ya, sebenarnya penyajian itu penyajian data tentunya dapat mudah dipahami. Itu ya teman-teman. Kita akan mulai pemahaman lebih dahulu yang terkait dengan distribusi frekuensi. Ya, ini. Jadi distribusi frekuensi itu adalah pembagian data menurut besarnya nilai dan banyaknya observasi. Jadi data dibagi-bagi ya, kelompokkan gitu ya. Itu menurut besarnya nilai dan banyaknya observasi. Dikelompokkan gitu ya. Nah, biasanya nanti bentuknya ya seperti tabel. Dalam penyajian untuk distribusi frekuensi ini bisa juga selain tabel itu tadi ya, bisa juga grafik ya, histogram dan poligon. Jadi biasanya memang paling banyak ya dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita melihat secara komplitnya ya, tadi kan saya nyampaikan secara sederhananya itu pembagian data. Nah, definisi resminya seperti ini teman-teman. Penyusunan suatu data, ya, penyusunan suatu data disusun ya, mulai dari yang terkecil sampai terbesar, ya, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Di dalam ada data banyak, itu misalnya 100, itu dibagi-bagi dalam beberapa kelas. Misalnya satu kelas ada 10 data, nanti ada 10 kelas. Itu yang dimaksud dengan distribusi frekuensi. Nah, kegunaannya apa? Jadi distribusi frekuensi ini digunakan untuk memudahkan dalam penyajian data. Memudahkan juga pemahaman. Pemahaman ini adalah pemahaman orang yang membaca, ya, orang yang melihat data dan melihat tabel tadi yang dibuat distribusi frekuensi yang baik, maka dia akan mudah sekali paham. Juga memudahkan pembacaan datanya, ya. Jadi maksud dari data tersebut itu apa, itu mudah dipahami dan dibaca. Nah, untuk jenis distribusi frekuensi sendiri ini sebenarnya tidak terlalu sering dikelompokkan seperti ini, tetapi kalau mau dipisah itu ya jenisnya ya, ada yang namanya distribusi frekuensi kategori. Jadi distribusinya ini bentuknya
lebih banyak kata-kata. Kemudian distribusi frekuensi numerik, isinya adalah angka-angka atau angka-angka. Jadi kalau mau dicontohkan seperti ini. Ini yang termasuk dengan jenis distribusi kategori. Ya ini ya, kategori ya. Misalnya ini asal mahasiswa DKI, Jawa Barat, Jabar. Frekuensinya 300-450. Jadi ini adalah yang dijelaskan adalah asal mahasiswa. Ini frekuensinya. Nah, kalau numerik semuanya jadi numerik ini. Numeriknya ini adalah jumlah. Ini misalnya uang. Ya. Pengeluarannya misalnya segini, frekuensinya berapa. Ini adalah jenis numerik. Itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa contoh distribusi frekuensi. Ini perhatikan. Sekaligus nanti kita akan mencoba untuk membuat ya contohnya ini. Misal seperti ini teman-teman. Misalnya ada data ini ya, seperti ini. Datanya acak ini. Ya, besar kacir. Belum diurutkan. Ada data kurang lebih berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 10. Ada 100 data. Paham ya? Nah, untuk membuat distribusi frekuensi, nah inilah yang bawah ini adalah contoh distribusi frekuensi. Nah, kita butuh cara supaya bisa ya berapa kelas ini nanti yang sesuai dengan ini. Kita butuh hanya berapa kelas ya supaya nanti bisa sudah dipahami. Ini kita nanti akan mencoba membuat. Ya, sebentar ya. Oke, ya akan mencoba membuat seperti apa distribusi frekuensi. Ya, contoh ini adalah contoh-contoh distribusi frekuensi tadi ya. Kalau ini tadi contohnya yang biasa pada umumnya, yang ini adalah distribusi frekuensi relatif. Ya. Nah, distribusi frekuensi relatif ini bedanya di sini saja, teman-teman. Jadi ada kumulatif, ada relatif, frekuensi relatif kumulatif gitu ya. Nah, kalau dia istilahnya pakai relatif, nah ini tinggal teman-teman nambahi. Kalau yang biasa hanya ini ya, distribusi frekuensinya ini. Nah, lihat frekuensi. Kalau untuk frekuensi yang kumulatif itu kan ditambahkan, semakin ditambah, ya tinggal teman-teman tambah ini frekuensinya ditambahkan, itu kumulatif. 2 tambah 3, 5, 3 berlanjut gini ya. Jadi kalau teman-teman misalnya IPK kumulatif
dengan IP kumulatif. Nah, itu berarti semuanya ditambahkan terus bagi ketemunya itu. Nah, ini kalau seperti ini berarti contoh ini ya, 2 tambah 3. Nah, gitu. Dia awalnya sama nih 2 ya. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 tambah 11, 16. 16 tambah 20, 36. 36 tambah 32, 68. 68 tambah 25, 93. Demikian, ini namanya frekuensi kumulatif. Nah, kalau relatif, nah relatif itu berarti dibuat kayak persentase ya, bagi 100-nya. Ini dibagi. Jadi semuanya nanti per ininya, 100-nya ini. Ya, ini 2 per 100. Maksudnya ini ya teman-teman ya, bukan maaf, bukan persentase. Kalau di sini ini adalah dibagi dengan ininya, frekuensi totalnya. Yang dibagi kalau dia frekuensi relatif ya ini 2 bagi 100, 3 bagi 100, 11 bagi 100, dan seterusnya ya teman-teman ya. Totalnya nanti adalah tetap 1 karena relatif. 1. Nah, kalau relatif kumulatif, ya relatif kumulatif berarti kumulatif ini direlatifkan. Ya, seperti ini, tinggal nambah ini 0,02, 0,05 dan seterusnya. Ini contoh distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang biasa ini, kemudian ini adalah relatif. Oke ya. Sebelum kita mulai mencoba membuat, kita akan lihat istilah dalam distribusi frekuensi. Istilah-istilahnya. Yang pertama, kelas atau kelompok. Ini yang dimaksud adalah tiap-tiap bagian data. Bagian data. Kemudian frekuensi, itu banyaknya observasi tiap kelas. Kemudian ada yang namanya lower limit atau batas bawah. Batas bawah itu nilai terendah tiap kelas. Per limit nilai tertinggi. Kemudian tepi bawah juga. Tepi bawah itu ujung dari batas bawah. Tepi atas ujung dari batas atas. Ya, titik tengah nilai tengah tiap kelas. Kemudian jarak kelas atau interval kelas ini jarak antara tepi bawah dengan tepi atas. Oke ya, langsung aja, nanti enaknya kalau kita langsung menghitung ya dalam penyusunan distribusi frekuensi, karena memang istilahnya ya sebenarnya mudah untuk dihafal, diingat, tapi kalau langsung begini lebih mudah langsung di dalam soal gitu, pemahamannya nanti mengingatnya mudah. Oke ya. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi. Ini ada beberapa langkah, teman-teman bisa ya.
Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang pertama. Maaf ya, tadi ada gangguan dikit. Dan ini langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi yang pertama, yaitu urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Datanya diurutkan dulu. Jadi datanya kan tadi banyak ya. Dan diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian yang kedua, menghitung jarak atau rentangan R-nya ya. Menghitung jarak atau rentangan. R besar lah simbolnya ini ya. Jadi data tertinggi dikurangi data terendah. Kemudian yang ketiga, baru menghitung jumlah kelas. Ini urutannya ya. Di sini kita akan lihat dari rumusnya. Ada rumusnya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah data. Dia nanti Anda perhatikan log N ini, kalau punya tabel titik itu ada ya. Tapi kalau sekarang ya langsung kalkulator aja, 3,3 log N gitu ya. Kemudian selanjutnya menghitung panjang kelas interval atau P. Ya. P sama dengan, sudah ketemu toh R-nya, K-nya ketemu, ya tinggal R dibagi K. Oke ya. Kemudian yang kelima, menentukan batas data terendah di ujung data pertama. Kemudian hitung kelas interval, jumlahkan ujung bawah kelas plus P. Nanti hasilnya dikurangi 1. Itu sama aja ya. Jadi nanti kalau kita ngitung langsung nanti agak mudah, ini kita contohkan. Ini urutannya aja ya, urutan dulu ya. Kemudian baru membuat tabel sementara ya. Caranya memang dihitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas jumlahnya. Karena namanya frekuensi, jadi kayak teman-teman kalau menghitung annual ya pakai ini kayak model kayak sapu lidi itu ya. Ini berapa, satu jumlahnya berapa dalam kelas itu ya. Gitu. Baru membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, baik. Sekarang kita lihat contoh ya. Contohnya saya ambil seperti ini, moga-moga kelihatan ya angkanya ya. Kecil-kecil. Misal ada data sedemikian, ini datanya ada di 10, kemudian ini 8 ya, 10 8. Nah, ini oke, berarti ada 80 data. 80 data. Nah, dari angka-angka ini, kalau teman-teman cermati nanti berat maksimum ada 91,5, berat minimumnya 3. Ini contohnya begini teman-teman, ini kayak di sebuah pabrik gitu ya, beri obat, dan namanya membuat pil, ya, pil Ansala. Nah, pil ini kan cetak oleh SIM. Nah, ternyata harusnya kan standar ya. Standarnya itu adalah 65 sampai 75 mg. Di dalam
hasil pengamatan ini, cetakan per jamnya ini beda-beda ini. Jam-jamnya, ini hasil pengamatan. Nah, kita ingin tahu ya, kalau kita ingin membuat ini, kita buat datanya ini, kita tentukan distribusi frekuensinya. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama ya, tadi urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi setelah itu datanya diurutkan dulu, ya, diurutkan dulu semuanya. Pak, ya memang caranya seperti itu kalau manual ya, agak sulit ya. Tapi kalau teman-teman bisa masukkan itu pakai sudah Excel gitu, shred gitu langsung urut ya, urut gitu ya. Sudah dari yang kecil sampai terbesar ketemu. Tapi ini karena contoh langsung saja. N-nya tadi 80 atau jumlah katanya ya. Nilai maksimalnya 91,5. Nilai maksimalnya 91,5. Kemudian nilai minimalnya 58,3 tadi ya. Nah, kita hitung R-nya. Ringnya dulu. 91,5 dikurangi 5. 8,3 hasilnya 33,2. Oke. Setelah ketemu R-nya, kita tentukan jumlah kelas. Ya, jumlah kelas. Kemudian N-nya jumlah data. Ini jumlah kelas, ini jumlah data. Kemudian K, setelah kita tahu R-nya ketemu, ya, kita hitung K-nya. Nah, perhatikan di sini rumusnya tadi apa? 1 plus 3,3 ya sebenarnya aslinya 10 bagi 3. Jadi 3,3333 gitu loh maksudnya. Tadi kalau dalam pembulatan 3,3. Kalau mau langsung gini ya enggak apa-apa, 10 per 3 log 80. Log 80 teman-teman langsung aja kalkulator log 80 nanti dikalikan 3,3. Hasilnya ternyata 7,3 teman-teman ya. Nah, 7,3. Nah, pembulatannya menjadi 7. Jadi pembulatannya normal ya teman-teman untuk jumlah kelas. Nah, untuk jumlah kelas perhatikan pembulatannya normal. Normal itu maksudnya adalah kalau dia kurang dari 0,5 itu gimana? Turun 7. Tapi kalau misalnya itu 7,55 atau 7,6, nah berarti pembulatannya ke 8. Itu jumlah kelas. Nah, berbeda dengan panjang kelas nanti ya. 4. Yang keempat, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas kan rumusnya P sama dengan R bagi K. R-nya 3,2. K-nya 7. Gitu. Nah, 33,2 bagi 7 ya, sama dengan di sini 4,74 ya. 4,74 hasilnya ini. Nah, ini pembulatannya jadi 5. Kalau ini kan otomatis ya 4,74 dibulatkan 5 karena lebih dari 5. Perhatikan khusus untuk interval kelas ini karena ini adalah panjang kelas. Ini tidak melihat dari sisi apa namanya?
besar kecilnya desimal di belakangnya ini, ya, pembulatannya selalu ke atas. Jadi misal ya, nanti ketika teman-teman menghitung kemudian di sini ada 4,2 misalnya, itu pembulatannya tetap ke 5. Bedanya di sini ya, dengan kalau yang di sini yang untuk pembulatan K ini pembulatannya adalah pembulatan normal. Kalau kurang dari 0,5 itu turun pembulatannya. Tapi kalau lebih dari 0,5 ke atas. Tetapi untuk interval kelas itu selalu ke atas atau naik. Berapapun di belakang koma. Ya. Kenapa? Kalau tidak naik, nanti ada data yang tidak masuk di dalam kelas tersebut. Makanya itu harus selalu pembulatannya naik. Jadi kalau 4,4 tetap jadi 5. Karena itu adalah interval kelasnya. Paham sampai di sini? Ya. Ini kebetulan memang pas naik. Ya. Tapi sudah saya sampaikan. Jadi seandainya ini 4,3 tetap dia 5. Kebetulan 4,74 ya pasti 5. Gitu ya. Kemudian tentukan batas kelas pertama. Tentukan batas kelas pertama. Nah, untuk batas kelas pertama ya berarti nilai minimal ditambah panjang kelas. Ya, yang tadi itu yang langkah yang kelima, nilai minimal ditambah panjang kelas dikurangi 1. Jadi nilai minimal berapa? 58,3. Gitu. 58,3 ditambah berapa tadi panjang kelasnya? 5. Dikurangi 1. Jadi 62,3. Jadi ini 58,3 sampai 62,3. Demikian seterusnya, tinggal nambah-nambahi 1 semua ya. Kalau ini 62,3 berarti 63,3, 67,3, 68. Demikian seterusnya. Nah, kemudian rentang ini kita lihat dari data tadi, dari data yang ini setelah diurutkan ya, tentu teman-temannya. Ini setelah diurutkan, ini kan masih kucar-kacir ya. Ini setelah diurutkan, nanti antara antara 58,3 sampai 62,3 itu ada berapa? Kalau Anda teman-teman coret gini. Kayak ngitung kalau pemilu itu hitung pakai lidi seret 5 setiap 5 nah, bisa pakai itu juga. Lalu masuk totalnya 80 ini. Harus 80 ini nanti. Kalau ini misalnya ada yang kelewat hitungnya, nah, berarti ada yang keliru. Gitu ya. Oke. Nah, semoga penjelasan tadi bisa ya teman-teman ikuti, atau nanti diulang teman-teman lihat penyelesaian ini pelan-pelan pasti bisa. Hanya biasanya ini yang kesulitan itu adalah kalau tidak menggunakan Excel, memasukkannya itu, mengurutkannya, nge-sortnya itu kesulitan. Tapi kalau teman-teman menggunakan manual ya memang harus menghitung begitu, harus jeli ya. Ini harus betul-betul jeli. Tapi untuk cara membuatnya memang harus diurutkan
supaya menghitungnya bisa berapa yang masuk di rentang angka ini, data ini, berapa jumlahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman bisa berlatih mencoba ya. Biar mengerti, ini bisa dipakai latihan. Nah, coba yang latihan 1 ini teman-teman kerjakan ya, kayak tadi itu contohnya. Ini ada 80 sama, tetapi ini sudah saya buat urut ya, sudah dari yang terkecil sampai terbesar nih, dari kiri ke kanan ya toh, kiri ke kanan, ini semuanya urut, tinggal nanti teman-teman buat. Kalau seperti ini kan sudah kelihatan data terkecilnya ada di 53, ini 97. Silakan dicoba di rumah. Latihannya cukup 1 dulu aja dulu. 1 itu dikerjakan dulu ya. Ini sebenarnya juga sama ya, cuma ini latihannya ini belum diurutkan. Nah, untuk latihan minggu ini, untuk tugasnya teman-teman hanya mengerjakan latihan 1 saja. Paham ya? Ya, latihannya latihan 1 aja. Penting mengerjakan dan bisa dulu. Kemudian untuk tadi kan di dalam penyajian distribusi frekuensi itu kan ada histogram. Ya, histogram itu apa? Histogram merupakan bentuk diagram batang itu yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Jadi ada sumbu X-nya sama sumbu Y-nya. Ada rasa situ ya. Sumbu X menyatakan batas kelasnya, sumbu Y menyatakan frekuensi. X batas kelas, Y frekuensi. Ya, beberapa kasus biasanya sumbu Y-nya itu juga menyatakan frekuensi relatif. Itu kalau disebut sebagai histogram frekuensi bisa. Ya. Yang sering yang biasa seperti ini. Ini histogram, contoh histogram. Jadi misalnya ada tabel distribusi seperti ini, ya. Ini adalah histogramnya. Itu ya, teman-teman ya. Oke, gambarannya seperti itu untuk distribusi frekuensi. Jadi teman-teman silahkan untuk mencoba dan berlatih. Besok minggu depan harus sudah mengerjakan dan kita bisa cocokkan juga tugasnya. Gitu ya teman-teman ya. Jikalau ada beberapa atau hal yang kurang atau tidak begitu paham, bisa ditanyakan atau bisa juga komunikasi langsung di WA ya. Di WA bisa. Jadi silahkan teman-teman berkomunikasi dengan baik ya. Penting bisa mengerjakan dengan baik. Begitu. Untuk minggu depan itu kan masih pertemuan ke-8 ya, tetapi saya ingin supaya ini teman-teman memahami ini cara pembuatan ini dan soalnya bisa, contoh latihannya bisa dikerjakan ya. Mungkin kita tidak ujian dulu, jadi besok untuk ujian midnya nanti di pertemuan ke-9 ya. Jadi
Bisa minggu depan ya, nggak apa-apa, kita mundur ya, kita mundur untuk kita ya kali ini, karena kemarin juga ada pembahasan itu ya terkait dengan noir itu tambahan, jadi agak mundur sedikit materinya. Begitu teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali.